Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Lintang Kemukus semuanya. Bertemu lagi bersama Lintang Kemukus Channel. Kali ini Lintang Kemukus mau melanjutkan cerita yang telah lalu, yaitu tentang penampungan TKW Angker di bagian yang ketiga. Baiklah teman-teman Lintang Kemukus semuanya, sambil menemani persiapan istirahat malam teman-teman Lintang Kemukus semuanya, semoga bisa terhibur dan tidak perlu menunggu lama-lama lagi. Kita nikmati cerita berikut ini. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, semua orang yang menjalani latihan di gedung angker itu sudah diizinkan untuk pulang karena sudah mau mendekati pemberangkatan. Begitu pula juga dengan Luna. Luna pun pulang untuk izin dan pamitan kepada seluruh keluarganya. Dan gedung-gedung di situ kini jadi sepi lagi karena sudah tidak ada lagi yang menempati, dan akan dihuni lagi saat para calon pekerja itu datang lagi untuk pemberangkatan. Dan selama tidak ada calon tenaga kerja yang ditampung di tempat itu, dari keempat gedung itu hanya bangunan depan yang dihuni, dipergunakan untuk kantor, dan kantor itu pun cuma siang hari ada orangnya. Kalau malam sudah kosong lagi, menambah seremnya suasana lokasi di gedung itu. Tidak terasa sudah 1 minggu para calon tenaga kerja itu pulang, dan kini tiba tanggal 16 Mei tahun 2012. Para calon tenaga kerja sudah pada datang lagi untuk persiapan pemberangkatan di malam nanti. Tapi di sana tidak terlihat Luna dan Yuni. Mungkin mereka salah mendapatkan informasi dari pihak PT. Dan benar saja, sampai malam tiba, saat semua orang sudah berangkat ke bandara, Luna dan Yuni pun belum juga tampak. Akhirnya pihak PT sepakat untuk menunda pemberangkatan Luna dan Yuni. Malam berlalu dan pagi pun tiba. Rupanya benar, kesalahan informasi itu datang dari pihak PT. Terbukti pagi itu Luna dan Yuni mereka datang dengan membawa perlengkapan dan persiapannya. Dan mereka berdua langsung masuk kantor dan menemui petugas di tempat itu. Setelah berdiskusi panjang lebar, akhirnya pihak PT pun mengakui kekeliruannya. Dan sebagai pihak PT yang punya tanggung jawab, akhirnya diputuskan kalau Luna dan Yuni tetap diberangkatkan, tapi besok malamnya. Dan itu pun akan dititipkan dari penerbangan salah satu cabang PT itu, tapi dari tempat penampungan di lain tempat. Dengan adanya keputusan itu, mau tidak mau, Luna dan Yuni akhirnya mereka sepakat dan mereka memutuskan untuk menginap 1 malam di gedung itu. Karena jika mau pulang pun serasa percuma, karena jarak Jawa Tengah dan Tangerang cukuplah jauh. Begitulah teman-teman perjuangan buruh migran kita, sangat panjang dan melelahkan. Makanya janganlah kita merendahkan mereka, karena merekalah pahlawan yang sebenarnya, dan sebagai pahlawan devisa bagi negara. Dan kembali lagi ke cerita. Malam itu Yuni dan Luna merasa gelisah, sulit untuk tidur,
karena di tempat seluas itu yang menempati hanyalah mereka berdua, dan mereka selalu teringat peristiwa 3 bulan terakhir. Mereka selalu diteror oleh makhluk-makhluk yang tidak terlihat. Akhirnya, untuk membuang rasa sepi, Yuni pun membuka perkataan. "Lun, malam ini kita tidur di satu tikar saja ya. Aku takut kalau tidur kita berjauhan," ucap Yuni kepada Luna. "Iya Yun, aku sendiri juga merasa takut Yun. Kita banyak berdoa saja ya. Semoga malam ini tidak terjadi apa-apa," jawab Luna kepada Yuni. Untuk sedikit mengurangi rasa takut mereka, Luna dan Yuni terus saja mengobrol sampai malam. Dan sekitar pukul 11 malam, mereka memutuskan untuk tidur. Tapi belum saja mereka memejamkan mata, tiba-tiba ada suara-suara aneh terdengar di luar gedung itu, dan bermacam-macam suara mulai jelas terdengar. Ada seperti makhluk besar berjalan, dan ada juga suara seperti keranda yang sedang digotong seseorang. Ketakutan mereka semakin jadi, mengingat di belakang gedung itu adalah pemakaman tua. Setengah berbisik, Yuni bicara dengan Luna. Luna, kamu dengar tidak suara itu?" tanya Yuni ketakutan. Iya Yun, aku mendengarnya. Ya Allah, lindungi kami berdua dan selamatkan kami ya Allah, ucap Luna yang ketakutan juga sambil terus berdoa. Tidak begitu lama, keadaan normal kembali dan ketakutan mereka mulai mereda. Dengan rasa was-was, mereka paksakan sebisa mungkin untuk segera tidur. Tapi baru saja Luna dan Yuni setengah tertidur, kejadian horor terjadi lagi. Tiba-tiba terdengar suara bayi menangis, dan ditambah dengan suara wanita yang sedang menimangnya. Luna dan Yuni buru-buru bangun dari tidurnya dan melihat ke seisi ruangan itu, dan mereka tidak melihat hal apapun. Tapi suara bayi menangis itu tetap ada, bahkan seperti mendekati mereka. Kini bulu kuduk Luna sudah mulai merinding. Dengan sisa keberaniannya, Yuni melangkah menuju jendela satu-satunya di ruangan itu dan mulai mengawasi sekitar luar gedung. Di sana, alangkah terkejutnya Yuni melihat sosok kuntilanak yang berlumuran darah sedang menggendong bayi dan sedang mendekati mereka dari arah belakang gedung itu. Tidak menunggu lama lagi, Yuni langsung berlari dan menarik tangan Luna yang masih belum mengerti dan mengetahui hal apa yang dilihat oleh Yuni. Mereka berdua berlari keluar gedung menuju pos satpam yang berada di tepi jalan masuk ke gedung itu. Sesampainya di tempat pos satpam, Yuni menceritakan hal yang baru saja Yuni lihat. "Pak Satpam, tolong Pak, ada kuntilanak Pak, tolong kami," jeritan Yuni minta tolong kepada Pak Satpam. Dan Pak Satpam pun berusaha menenangkan Yuni. "Tenang Mbak, tenang. Jangan terburu-buru Mbak. Ada apa?" tanya Pak Satpam itu kepada Yuni. Yuni pun menceritakan semua hal yang didengar dan dilihatnya baru saja. "Baiklah Mbak, kalau begitu
Mbak berdua pindah tidur di kantor depan saja Mbak, biar ada temannya. Dan lagian kantor kan tidak jauh dari pos satpam toh Mbak, ucap Pak Satpam kepada Yuni. Dan akhirnya Luna dan Yuni pun pindah tidur di kantor depan. Dan sejak mereka pindah tidur, Luna dan Yuni tidak mendengarkan suara-suara aneh lagi. Pak Satpam pun memutuskan untuk menemani Luna dan Yuni dulu sampai mereka bisa tidur, sambil bercerita tentang hal aneh-aneh yang sering menghantui penghuni gedung penampungan tersebut. Pak Satpam bercerita bahwa kuntilanak yang sering menampakkan diri itu adalah arwah gentayangan dari calon TKW yang 5 tahun lalu bunuh diri di sumur belakang gedung itu karena sudah berbulan-bulan tidak diberangkatkan. Jadi TKW itu stres lalu bunuh diri. Dan salah satu alasan kenapa TKW tersebut tidak diberangkatkan karena wanita itu dalam kondisi hamil dan tidak mungkin untuk diberangkatkan ke luar negeri, ucap Pak Satpam mengakhiri ceritanya. Nah teman-teman Lintang Kemukus semuanya, begitu tadi cerita kali ini, dan nantikan cerita misteri apa lagi yang dialami Luna dan Yuni setelah sampai di luar negeri. Nantikan cerita misteri penampungan TKW angker di bagian yang terakhir. Selamat istirahat teman-teman Lintang Kemukus semuanya. Mohon maaf semua kesalahan dan kekurangan. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel Lintang Kemukus. Saya akhiri sampai di sini dulu. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan terima kasih.